Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali di channel kami, channel TKP Trader Kampung Pemula ya. Yang dimana channel ini kami bangun hanya khusus untuk para trader pemula ya. Jadi kalau ada trader profesional yang nyasar ke channel ini ya langsung di skip aja karena uh, channel ini hanya khusus mengajarkan tentang materi-materi untuk trader pemula teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa dukungan untuk channel ini dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materi ya untuk market ini ya, untuk cara bertrading ya, ada saya sedikit punya cerita nih. Kebetulan beberapa hari kemarin tuh grup WhatsApp kami itu grup Telegram ya, grup Telegram kami itu disusupi oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Kebetulan saya punya dua grup ya, grup WhatsApp sama grup Telegram. Nah, yang disusupi ini grup Telegram kami teman-teman ya, yang dimana orang ini gabung di grup Telegram kami, terus menggunakan foto profil saya pribadi dan menghubungi teman-teman yang ada di grup itu secara pribadi, meminta untuk mereka mengubah sandi dan yang pasti sandi itu seakan-akan terkesan dia orang itu yang mau buatkan gitu. Nah, ini sebenarnya kelihatan banget ya modusnya ya. Tapi kan ujung-ujungnya tetap maksud dan tujuan orang ini ya untuk menipu ya. Nah, apa urusannya dia mau ganti sandi daripada akun binomo teman-teman, terus dia sendiri yang menawarkan dan mengatasnamakan saya gitu. Nah, seakan-akan di sini dia mau jelekkan nama saya, dia mau jatuhkan saya dengan cara ya seperti itu. Tapi mungkin tujuan utamanya ketika dia bisa mengakses akun binomonya teman-teman, mungkin dia bisa leluasa untuk ya barangkali kalau misalnya di akun itu punya saldo ya kan nggak lama tuh dia tarik saldonya kayak gitu. Nah, di sini saya bukan bermaksud mau menjelekkan seseorang, tapi saya buka-bukaan saja karena jangan sampai orang ini berada di grup teman-teman juga, dia menyusupi grup teman-teman dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan di grup saya teman-teman. Ya, di sini saya sekali lagi mohon maaf, bukan bermaksud mencemarkan nama baik, tapi di sini akun Telegramnya bernama Agus Sanjaya ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, buat teman-teman semua hati-hati dengan akun yang bernama akun Telegram yang bernama Agus Sanjaya kayak gitu ya. Sebenarnya teman-teman di WhatsApp itu teman-teman yang berada di grup WhatsApp saya itu menyarankan, Bang, buatkan video khusus untuk pembahasan si pelaku ini, penipu nih. Tapi kan saya nggak enak kalau videonya hanya membahas itu doang ya. Jadi di sini mungkin saya sambil membahas itu ya, saya pun bisa sedikit menyertakan kepada teman-teman bagaimana cara bertrading di binomo ya. Nah, jadi di sini kita langsung saja kita masuk ke marketnya teman-teman ya. Kebetulan di grup WhatsApp itu ada beberapa teman-teman yang minta untuk dijelaskan, Bang, bagaimana caranya kita bertrading menggunakan time frame 15 detik. Nah, sebelum itu saya kasih jawabannya ke teman-teman ya. Sebenarnya untuk trading di time frame 15 detik itu sebenarnya saya bisa katakan mudah ya. Kenapa saya bilang mudah? Karena memang satu kelebihan kalau kita bertransaksi atau melakukan perdagangan di melakukan OP atau transaksi di time frame 15 detik, kita nggak perlu menunggu waktu yang lama, karena di situ untuk menunggu 5 candlestick hadir itu kita hanya membutuhkan waktu 1 menit, ketimbang kita menggunakan time frame 1 menit. Dalam satu periodenya itu kita harus menunggu selama 5 menit teman-teman ya. Nah, memang terkesan bahwa ketika kita bertrading di time frame 15 detik, satu waktunya cepat, terus hasilnya juga
akurasinya katanya besar, ya bisa dibilang 98% akurasinya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan teman-teman. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Berbicara di time frame 15 detik yang katanya menjanjikan, benar ya, benar itu sebenarnya, tapi dengan satu syarat ya. Syaratnya apa Bang? Syaratnya teman-teman harus menguasai dan memahami betul-betul informasi dan sifat daripada candlestick itu sendiri. Karena apa? Karena ketika teman-teman mengantongi strategi yang luar biasa dari, misalnya teman-teman dapat strategi dari luaran sana ya, dari channel yang lain selain di sini. Mungkin teman-teman bilang, wah ini strateginya luar biasa. Tapi ketika teman-teman tidak menguasai informasi dan sifat candlestick, maka sia-sia semua strategi yang teman-teman kantongi itu ya. Jadi kunci daripada semua ya ketika teman-teman bertrading itu hanyalah informasi dan sifat candlestick teman-teman ya. Jadi siapapun yang ngasih strategi ya, mau trader hebat dari manapun yang kasih strategi katanya mujarab, katanya akurasinya 1000% lah apa semua. Nah itu kalau teman-teman tidak tidak melengkapi penguasaan teman-teman terhadap informasi dan sifat candlestick, maka sia-sia teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi sekarang kita langsung ke market. Saya mau praktekkan bahwa analisa di time frame 15 detik itu saya bilang mudah, karena memang contohnya kayak gini ya, kayak hadirnya candlestick kayak gini. Memang kita melihatnya wah gampang ya, sepintas gampang memang, karena untuk kita yang sudah menguasai sifat dan candlestick jadi gampang rasanya. Tapi ketika teman-teman ya, nanti teman-teman percaya atau enggak, nanti dicobalah ya. Di sini mungkin saya akan kasih clue-nya bagaimana cara bertrading 15 detik. Dan nanti teman-teman praktekkan apakah semudah itu untuk kita bertrading di time frame 15 detik ya. Nah, nanti kita coba. Saya akan buktikan ke teman-teman. Dan saya akan kasih juga ya clue-nya bagaimana cara bisa mendapatkan informasi, misalnya kita melakukan OP buy ya. Nah, OP buy ini lahirnya dari mana sampai kita mengambil keputusan melakukan OP buy. Nah, begitu juga kalau kita OP sell. Nah, kita analisanya dari mana, Bang? Kayak gitu ya. Nah, jadi nanti ini kita ambil contoh langsung ke market ya, teman-teman ya. Nah, intinya ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya tuh kalau menganalisa satu candlestick selalunya saya mengutamakan yang namanya informasi dulu teman-teman ya. Selalu mengambil informasi yang kuat dulu dari candlestick yang hadir ya. Nah, kenapa saya bilang harus yang kuat? Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Hadirnya candlestick kayak gini ini kan bahaya teman-teman ya. Terlalu beresiko menurut saya ya. Nah, jadi gimana Bang yang kita ambil sebagai candle informasi itu yang kayak gimana? Kita ambil candlestick yang memiliki body kuat kayak gini ya. Ini termasuk kuat, ini kuat, ini kuat, ini juga kuat ya. Nah, jadi kayak gitu. Kita harus mengambil informasi itu dari candlestick yang memiliki body yang kuat. Nah, contohnya ini saya sudah melakukan OP. Saya ambil analisanya dari mana? Nah, saya ambil analisanya dari candlestick ini teman-teman. Dari candlestick ini sama yang ini ya. Nah, jadi di sini perpaduan analisa itu bisa kita ambil dari candlestick yang memiliki body kuat, yang dimana body itu punya sumbu ya, punya sinyal yang bisa kita jadikan patokan teman-teman ya, yang bisa kita jadikan patokan. Nah, jadi biasa kalau teman-teman lain ngomongnya indikasi ya, indikasi. Kalau saya ya biasanya nyebutnya informasi. Nah, contoh kayak gini, ini terbukti teman-teman. Kenapa saya OP sell? Karena di sini saya mengambil sinyal dari candlestick yang bodinya kuat kayak gini ya. Kalau kita ngambil informasi atau istilahnya, kalau istilah para trader lain katanya indikasi dari
candlestick yang seperti ini, maka sangat besar peluang akan terjadinya sliding teman-teman ya. Kita analisa kita akan ke gocek gitu ya. Nah ini buktinya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sebenarnya untuk transaksi atau kita OP di 15 detik itu sangat mudah ya. Tapi kita memang membutuhkan analisa yang tepat dan kecepatan menganalisa juga ya. Kita butuh itu untuk mengambil keputusan kita mau OP buy atau sell itu, kita butuh kecepatan dan ketepatan teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman di grup, sekali lagi saya ingatkan, boleh strategi ini saya kasih boleh, tapi satu syarat yang paling utama ya, kuasai dulu informasi dan sifat candlestick teman-teman ya. Jangan memaksakan untuk wah ini 15 detik bisa cepat banyak hasilnya, profitnya bisa akurasinya 100% misalnya. Memang kelihatan begitu teman-teman, tapi teman-teman kalau berada di posisi saya yang awal-awalnya juga dulu belajar sangat susah. Nah ibarat kata apa yang teman-teman lihat tidak semudah yang pernah saya alami di awal ya. Nah mungkin teman-teman posisinya sama dengan saya dulu ya. Ketika pertama mempelajari sifat-sifat candlestick, cara memahami informasi daripada candlestick, itu memang ya gimana ya, kalau teman-teman kan di grup banyak yang ngeluh katanya udah loss banyak lah, udah kalah banyak lah. Ya wajar lah, yang namanya kita mau berjuang nggak ada semudah membalikan telapak tangan teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya. Terus lagi buat teman-teman yang ada di grup WhatsApp saya, ya mungkin saya hanya bisa bilang bahwa ketika teman-teman bisa bisa bersabar dan bertahan untuk belajar, saya rasa teman-teman pasti suatu saat akan bisa juga teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi sekali lagi teman-teman semua, jangan pernah patah semangat ya, jangan pernah berhenti belajar, karena justru dari belajar itu teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan ya. Nah jadi seperti yang saya bilang tadi ya, kita jangan pernah mengambil informasi dari channel-channel seperti ini ya. Nah kita harus mengambil candlestick yang punya body kuat ya, ini kuat, punya sumbu ya. Nah sumbu ini kan yang akan memberi kita sinyal kemana nanti arah pergerakan daripada candlestick ini ya. Jadi kayak gitu. Terus lagi buat teman-teman semua ya, ada permintaan dari salah satu teman di grup WhatsApp, Bang nanti dijelaskan juga Bang bagaimana mindset dalam bertrading. Nah sebenarnya bicara mindset dalam hal trading itu kembali ke tiap diri masing-masing ya. Dalam artian gini, ada mungkin di luaran sana ya, saya nggak bilang teman-teman di grup ya, mungkin ada yang ketika dia belajar trading dia pengennya langsung cepat kaya ya, pengen cepat dapat hasil yang banyak. Tapi kan menurut saya kalau memang itu satu-satunya jalan untuk bisa bikin orang kaya ya, ini maaf ya, ini hanya analisanya saya. Seandainya trading satu-satunya cara untuk bisa bikin orang kaya, mungkin semua orang di dunia ini sudah pada bertrading. Tapi toh masih ada juga yang kaya tanpa melakukan trading ya. Ya terserah teman-teman memahaminya seperti apa. Tapi kalau menurut saya jangan jadikan trading merupakan jalan satu-satunya untuk menempuh jalan menuju kekayaan ya. Nah tapi ada tapinya juga, karena kalau di trading memang kalau menurut teman-teman merupakan jalan satu-satunya bisa bikin kaya, ya satu saya tekankan, jangan pernah berhenti belajar, itu saja ya. Kalau teman-teman belajar terus, berjuang terus, semangat terus, ya pasti teman-teman bakal bisa ya.
Nah, jadi kayak gitu. Nah, sebenarnya saya sambil cerita ini ya, saya menunggu momen teman-teman yang akan terjadi di market. Tapi selalunya ya ini yang hadir di market ya candle-candle seperti ini teman-teman ya. Agak gimana kita mau ngambil candle informasi yang kuat ya, agak susah teman-teman ya. Nah, jadi kita pantau ke market ini yang lain aja dulu, kita lihat ya. Mungkin kita bisa beralih ke altcoin ya. Ini waktunya udah berapa lama nih? Udah lumayan lama ya. Udah 16 detik. Oke. Wah, parah nih. Kita pindah ke time frame 1 menit. Soalnya kalau 15 detik candlenya loncat-loncat teman-teman. Nah, kalau ini masih mending ya. Kita mungkin, nah sebenarnya juga teman-teman, kalau saran saya lebih baik teman-teman belajar menganalisa market tuh di time frame 1 menit aja. Nah, kenapa saya bilang demikian? Karena ini kita masih punya waktu agak panjang menganalisa. Kalau kayak tadi kan, apalagi kalau tiba waktunya pergerakan sangat liar, ya kita nggak keburu menganalisa teman-teman ya. Lebih baik kita bersabar di 1 menit aja ya. Contohnya kayak gini, pergerakannya lambat ya. Ya mungkin karena altcoin ya, kalau kripto mungkin agak lebih cepat dari ini. Nah, jadi ada juga sebenarnya salah satu teman atau subscriber yang sempat komentar di video saya. Dia bilang, "Bang, tolong jelaskan kembali Bang untuk masalah trading di per periode ya, per periode." Nah, sebenarnya untuk trading di per periode itu kita bisa lihat di sini aja, patokannya kayak di sini. Di waktu jamnya ya. Kayak gini 15.33. Nah, berarti di sini dari 15.30 nyampe 15.35. Karena satu periode itu 5 menit waktunya ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa ambil masih banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk menganalisa teman-teman ya. Banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk menganalisa. Nah, oke, kayak gini. Saya mungkin akan menganalisa yang strategi di time frame 1 menit ya. Oke, kita tunggu. Belum apa-apa tadi saya ngomong soal hadirnya candle-candle yang bersubu panjang ya, malah di sini malah muncul juga. Aduh. Oke, di sini kita ambil ya. Ntar. Oke, kita ambil naik di sini ya. Oke, udah benar, berarti waktu yang kita ambil durasinya kita ambil 3 menit. Nah, di sini malah enak sebenarnya teman-teman. Kita menganalisa candlestick di time frame 1 menit malah enak. Kita bisa lebih santai ketimbang kita trading di time frame 15 detik. Terlalu cepat ya teman-teman ya. Nah, ini benar saja teman-teman analisa yang saya ambil ya. Nah, ini juga sebenarnya ini analisa per periode teman-teman. Saya menganalisa dari C1, C2, C3 sama C4 ya. Terus saya mengambil keputusan di C5. Nah, jadi waktu kita panjang untuk menunggu kehadiran 4 candlestick ini ya. Menunggu 4 candlestick ini kita gunakan waktu untuk menganalisa, untuk mengambil keputusan candlestick ini bakal bergerak naik apa turun teman-teman ya. Nah, ini terbukti ya, analisa dari 4 candlestick ini terbukti dia naik ya. Sebenarnya lebih enak di 1 menit ya teman-teman ya. Jangan memaksakan diri untuk trading di 15 detik, resikonya besar teman-teman. Terkadang analisa kita udah benar, tapi karena kita diburu waktu ya, makanya yang harusnya kita buy malah ketekan jadi sell ya.
Bentar teman-teman, saya pasang rokok dulu. Nah ini kan. Nah jadi mungkin teman-teman pada bertanya, bang alasannya ngambil buy apa sih bang? Oke, saya jelasin. Makanya kenapa saya bilang harus kuasai sifat daripada candlestick. Nah ini candlestick merah, informasinya ke bawah, tapi dia punya signal menginformasikan bahwa akan terjadi kenaikan. Nah kenaikannya mana? Ini terbukti ya. Nah candlestick hijau yang kita lihat apa? Biasanya teman-teman tahu informasinya apa? Kita lihat informasi arah harganya itu dari sumbu terpanjang. Nah ini minta turun, terbukti lagi di sini dia turun ya, terbukti dia turun. Nah di sini lahirnya candlestick merah, dia kan menginformasikan kenaikan karena sumbu pendeknya ada di atas kecil ya. Nah tapi dia meninggalkan sumbu di sini yang menginformasikan bahwa periode yang akan datang akan terjadi penurunan. Nah penurunannya sudah terjadi belum? Belum, karena dia masih mengikuti ini. Nah hadirnya candlestick yang hijau yang ini, bentar saya lagi ya. Hadirnya candlestick yang hijau yang ini, kenapa dia memiliki sumbu panjang di bawah? Karena candlestick ini awalnya dia ke bawah dulu teman-teman ya. Dia nyampe di daerah sini ya, wilayah sini, titik sini. Karena terjadi penolakan makanya dia naik lagi, menyisakanlah sumbu yang ini. Nah begitu ya, begitu. Saya heran juga masih banyak saja teman-teman yang belum paham dari mana lahirnya sumbu ya. Makanya ketika teman-teman tanya bagaimana kita membaca informasi candlestick, ya pahami dari mana lahirnya sumbu itu datang, kayak gitu ya. Nah jadi di sini karena ada penolakan yang kencang dari bawah, makanya di sini masih naik teman-teman ya. Terbentuknya candlestick ini punya sumbu kecil di atas ya. Maaf, analisanya harusnya sampai sini ya, harusnya sampai sini. Nah, saya open buy di sini karena kekuatannya di sini minta naik ya. Kayak gitu. Saya malah keasikan menerangkan, saya lupa bahwa harusnya saya OP buy-nya di sini, dan itu alasannya kenapa saya open buy ya. Jadi analisa 4 candlestick ini yang saya ambil ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai informasi dan sifat candlestick, malah mudah untuk membaca kemana arah candlestick itu berjalan sebenarnya. Nah contoh lagi, kita ambil periode yang ini ya, periode yang ini sampai sini. Nah di sini dihadir candlestick bersumbu atas pendek ya. Dia minta naik ya, ini naik. Terus ini hadir candlestick bingung ya, karena memiliki sumbu atas bawah sama panjang. Terus ini lagi hadir candlestick hijau. Nah dari 2 candlestick ini, di sini teman-teman bisa melihat ini dia melahirkan 2 sumbu tapi pendek ya. Dia melahirkan sumbu tapi kecil-kecil. Nah, maksud dari sumbu itu apa bang? Dia mengisyaratkan, waduh, salah ngomongnya. Ini periode akan terjadinya penurunan tapi nggak jauh. Jawabannya mana bang? Ini dia sempat turun tapi dikit banget. Karena apa? Sumbunya pendek teman-teman ya. Sumbunya pendek. Sekalinya hadir candlestick merah, dia punya sumbu bawah yang menginformasikan bahwa ada penolakan dari bawah ya. Makanya di sini naik lagi ya. Jadi kayak gitu sebenarnya. Tolonglah kalau misalnya buat teman pada bertanya, bang kita belajarnya gimana caranya untuk membaca candlestick, pahami dulu ya, di channel saya lengkap tuh ya, cara menganalisa, cara membaca informasi candlestick ya. Nah jadi seperti yang sering saya jelaskan lewat japrinya teman-teman ya. Sekali lagi saya pertegas bahwa dalam satu candlestick itu membawa tiga informasi ya. Yang pertama apa? Informasi kekuatan yang diwakili oleh warna ya, warna body. Ini yang dimaksud kekuatan. Kalau merah turun, kalau hijau berarti naik ya. Ini informasi pertama, kekuatan. Yang kedua apa? Informasi arah harga ya. Ini udah berulang kali saya sampaikan ke teman-teman, arah harga. Nah arah harganya mana bang? Arah harganya kalau candle merah kita lihat sumbu pendek, kalau
candle hijau kita lihat sumbu panjang kayak gitu, itu informasi arah harga. Terus yang ketiga, informasi yang dibawa adalah signal ya, signal ini yang akan mengisyaratkan akan terjadi pada periode selanjutnya ya. Nah, jadi kayak gitu, sebenarnya gampang teman-teman. Terus juga perhatikan ya, hadirnya sumbu ini apakah dia tekanan atau dorongan. Nah, contoh kayak gini, hadirnya candle hijau ini, dia punya sumbu panjang di atas, ini kan tekanan, berarti dia menekan dari atas ke bawah. Ini isyarat teman-teman, signal ya, bahwa dia menyampaikan bahwa saya nggak mau naik, saya mau turun ya, kayak gitu. Jadi kalau dia bisa ngomong, dia ngomong saya nggak mau naik, saya maunya turun. Akhirnya di sini terjadi penurunan teman-teman ya, di sini terjadi penurunan. Jadi sebenarnya gampang ya, gampang banget ya. Jadi kayak gitu. Ntar saya pantau dulu ini waktunya udah berapa menit, udah 27 menit. Nah, saya rasa udah agak lama ya teman-teman ya, jangan sampai teman-teman bosan dengar suara saya. Jadi kayak gitu aja ya, saya udah uji coba ya, baik strategi di 15 detik maupun 1 menit udah saya praktekkan. Jadi nanti teman-teman, kunci dari semuanya ketika kita bertrading adalah apa? Informasi dan sifat candlestick, titik, itu aja, nggak lebih ya. Strategi, teknik itu merupakan pendukung ya, itu hanya pelengkap, intinya hanya itu, informasi dan sifat candlestick, titik, nggak ada lebih. Nah, oke teman-teman, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya untuk video kali ini. Sekali lagi buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa dukungannya dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan jangan lupa subscribe. Oke, demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.